kumulatif. Nah, hasilnya dari mana? Dari 2 tambah 5, 7, dan seterusnya. Pokoknya kayak tambah silang lah gitu. Kuartil satunya itu rumusnya 1/4 dikali N. Berhubung N nya udah diketahuin 30, jadi 1/4 dikali 30 bagi atas 7,5. Jadi hasilnya adalah 7,5. Nah, berhubung ini data kelompok, jadi kita cari dulu di bawahnya. Sikat aja ya, jadi TB1 itu matopiknya dari 7,5, diambilnya dari frekuensi kumulatif. Jadi yang lebih dari 7,5 itu apa? Kan 19 diambil lah interval kelasnya. Nih, di bawahnya, jadi 150 dikurangi 0,5. 0,5 itu dari mana? Dari rumus di bawah. Hasilnya 149,5. Nah, lanjut ke rumus inti kuartilnya. Jadi rumusnya itu TB1 ditambah P dikali 1/4 kali N dikurangin FK per F. Jadi TB nya kan udah diketahuin 149,5 ditambah P itu dari mana? Dari jarak kelas panjangnya, intervalnya kan jaraknya 5 nih, jadi 5 kita masukin aja yang ini langsung ya, 7,5 dikurangin FK nya kita ambil yang 19 kan tadi, data 19 per F nya itu 8, karena kita ngambilnya yang 12, jadi kita frekuensinya ngambilnya yang di bawahnya, jadi 8. Itu mah itu 9,5 ditambah negatif 7,1875. Hasilnya sebelah sini ya guys. Jadi hasilnya itu 142,3125. Yang nomor 2 itu tentukan kuartil 2 dari data yang di atas. Jadi sama ya guys kayak yang tadi, cuman rumusnya kuartil 2 itu 2/4 kali N, 2/4 kali 7,5 kan tadi, 7,5 dikali 2 hasilnya 15. Nah, udah kita tentuin dulu tepi bawah 2 sama kayak tadi, ini kan 15, jadi yang mendekati 15 itu 19. Kita ambilnya di data interval yang 150, jadi 150 dikurangi 0,5 sama dengan 149,5. Nah, kita masukin rumus kuartil 2 nya, sama aja kayak yang tadi, TB2 ditambah P dikali 2/4 dikali N dikurangin FK dibagi F. Jadi TB1 ini kan udah ketemu, jadi T2 dengan 149,5 tambah
P-nya sama ya, P yang 1,5 terus dimasukin. Kan ini udah dicari ya totalnya ini, berarti dimasukinnya 15 aja. 15 dikurangi. Nah FK nya itu berarti ngambilnya kayak yang tadi, soalnya sesudah ini frekuensinya kan ini 8 dibagi maaf guys, maaf salah, berarti 2 dulu aja. Sini berarti ngambilnya dari 19 kan, 19, nah sini baru 8, jadi 149 149,5 ditambah ini dijumlahin, jadi hasilnya 4,5. Jadi 154 ini kuartil 2 nya. Mencari kuartil 3. Rumusnya itu kalau di kuartil 2 sama 1 kan 1/4 sama 2/4 ya. Kalau di kuartil 3 itu 3/4 kali M sama dengan 3/4 dikali 30. 7,5 dikali 30 itu 22,5. Nah, kita cari tepi bawahnya. Ini yang 22,5 itu mendekatinya dengan 27 kan. Jadi kita ambilnya 27, di data 27 ada 155. 155 dikurangi 0,5 sama dengan 154 di bawah 3 ditambah P dikali 3/4 dikali N dikurangin FK dibagi F. Tinggal kita substitusi di 3-nya itu, TB 3-nya kan udah ketemu ya, 154,5 ditambah P-nya sama aja kayak yang kuartil 1,2 5, terus dikali 3/4 dikali N kan udah ketemu ini, jadi tinggal substitusi aja 22,5 dikurangin FK-nya itu berarti 22,5 kan kita ngambilnya yang 27, berarti cantumin yang 27 dan frekuensinya di bawahnya jadi 3 bagi 3, jadi 154,5 ditambah ini di totalin ya guys semuanya, jadi ada negatif 7,5 sama dengan 147. Jadi kuartil 3-nya itu 147. Tabel frekuensi nilai ulangan matematika. Nah, di sini kita cari X-nya dulu. Cara nyari X-nya itu 40 ditambah 49 dibagi 2. Hasilnya 4,5 kita cari X dikali F, berarti frekuensi dikali X2 dikali 4,5 Di sini soal yang keempat itu mencari meannya.
berarti dijumlahin dulu, dari sigmanya. Sigma keseluruhannya yaitu 15. Dan sigma X nya 937,5. Dan mencari mean itu rumusnya dari sigma X nya F dikali X dibagi, kan udah ditemukan sigma F dikali X nya 937,5 dibagi, maaf teman-teman, ini N nya itu ngambilnya dari sini, dari frekuensi, jumlah frekuensi menjadi 15. 937,5 dibagi 15 itu hasilnya 62,5. Lanjut ke nomor 5, itu mencari median. N dibagi 2 keseluruhan, berarti N nya 15 dibagi 2 sama dengan 7,5. 7,5 rumus mediannya itu L ditambah N per 2 dikurangi frekuensi kumulatif dibagi frekuensi dikali P. Jadi L nya itu 59,5. Kenapa 59,5? Karena di sini mediannya ganjil. 7,5 kan berarti berada di antara 6 sama 11. Berarti ngambilnya 59 sama yang ini. Jadi 59,5. N per 2 15 per 2 dikurangi 6. Dari 10. 10-nya dari panjang nilai ini. Jadi 59,5 dikali, ini maaf, ini ditambah ya, ditambah 0,3 kali 10. Ditambah 3 dan hasil akhirnya 62,5. Nomor 6 itu kita mencari modus dari data yang di samping. Jadi modus itu kelas modus dengan frekuensi tertinggi. Jadi yang tadi ambilnya yang 60 sampai 69, frekuensinya 5, kan paling tinggi tuh ya. Dari tengah tadi ya, yang di median, ditambah F1 nya itu 5 dan F0 nya 4 sebelumnya, berarti kurangi 4. Ini 2 dikali 5 kurangi 4 kurangi 3. F2 nya 3 dikali 10 sama 59 tambah 5 kurangi 4 1 per 2 kali 5 10 kurangi 4 23 kali 10 59,5 ditambah 1 per 6 per 23 kali 10 59,5
dijadiin bulatan ya. 3,3 ini kali 10 62,83. Jadi ini hasilnya. Baik, di sini selanjutnya ada diketahui berdasarkan kecenderungan menonton TV terlihat bahwa rata-rata penonton akan memindahkan saluran setelah 15 menit dengan standar deviasi 3,5 menit. Jadi di sini nomor berikutnya ditanyakannya berapa probabilitas seseorang menonton TV akan menonton 20 menit lebih. Diketahuinya dulu. Diketahui standar deviasinya 3,5. Ditanyain P X lebih dari 20. Jadi Z dicari Z-nya X dikurangi rata-rata. Ini rumusnya, rumus Z sama dengan X dikurangi rata-rata yang tadi dibagi standar deviasi. Masukin X-nya itu ngambil dari 20 menit. Jadi 20 dikurangi rata-rata 15. Enggak. 20 kurang 15, 5 per 3,5. 5 dibagi 3,5 itu hasilnya 1,43. Nah, dicari Z-score-nya. Z-score-nya kan ada di tabel. Di tabel dijelaskan 1,43. Sini 1,43 kan. Jadi dipecah 1,4 ditambah 0,03, hasilnya 1,4. Jadi di tabelnya dijelaskan. Jadi selanjutnya nomor 8 itu ada soal berapa probabilitas seseorang penonton TV akan menonton kurang dari 15 menit. Di sini kita bulatkan dulu ya. Diketahui rata-ratanya 15, terus standar deviasinya 3,5. Yang ditanyakan itu probabilitas X kurang dari 15. Jadi di sini kan X-nya 15. Menggunakan rumus yang tadi, Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. Jadi 15, rata-ratanya juga kan 15 dikurangi 15, standar deviasinya 3,5. Jadi 15 kurang 15 0 dibagi 3,5 dan hasilnya itu
probabilitasnya itu X, teman-teman, videonya nggak ada. X kurang dari 15 sama dengan 0,5 itu dari bentuk kurva yang simetris tadi ya, dikurangi 0 dihitung yang sebelumnya tadi dari tabel z-scores, jadi 0. Ini hasil akhir. Yang ke-9 itu ditanyakan berapa probabilitas seseorang penonton TV akan menonton antara 10 sampai 16 menit. Sama kayak soal nomor 78 ya, diketahui. Jadi diketahui rata-ratanya itu 15. Sama deviasinya 2,5. Ditanyakan probabilitas X lebih dari 10 dan kurang dari 16. Jadi X-nya kan di sini 10. Nyari yang X-nya 10 dulu ya, ini nih. X 10 berarti Z sama dengan X dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi. X-nya itu 10 dikurangi rata-rata 15 dikurangi standar deviasinya 3,5. 10 15 itu negatif dikurangi 3,5. Bentar Sam. Enggak. Negatif 5 dibagi 3,5 itu hasilnya negatif 1,43. Dan X-nya itu ada 2, berarti kita cari yang X16. X mana 16. Z-nya itu X dikurangi dibagi deviasi sama dengan 16 dikurangi 15 dengan 1/3,5. Bentar Seng. Enggak. 1 dibagi 3,5 itu hasilnya 0,2. Dah. Maka Z-nya 1,43, kita uraikan Z dengan 1,43 berarti 1,4 ditambah 0,03. Jadi hasilnya 1,14. Nanti kita bahas di tabel z-score-nya. Selanjutnya itu X-nya kan udah ditemukan 16, X16, z-score-nya kan udah ditemukan 0,3. Kalau ini kita uraikan kembali 0,3 itu 0,3 ditambah 0,00. Jadi hasilnya 0,20. Nanti kita cari di tabel z-score. Udah. Data X dan Y. Di sini ibaratkan tinggi badan dan berat badan. Yang nomor 10 itu kita mencari meannya dulu. Berhubung kita mencari mean, berarti kita jumlahkan dulu berat badan. Ini jumlahnya 1601 dan
Dan yang Y itu sigma. Sigma itu jumlah keseluruhannya itu 472. Yang pertama itu kita nyari X bar atau rata-rata dari X, yaitu X itu sebagai prediktor dan Y itu sebagai respon. Kita nyari yang prediktornya dulu ya. 1 dibagi N-nya itu jumlah dari ini. Hasilnya 160,1. Selanjutnya kita mencari Y bar atau mencari rata-rata responnya. Rumusnya sigma Y dibagi N sama dengan sigma Y nya diambil dari sini yang tadi kita udah cari. Gunakan simpangan baku yang X tinggi badan. Rumusnya itu akar awal kita jumlahin dulu ya, X min X bar kuadratnya. Ini tulis sigma X min X bar kuadrat itu jumlahnya ada 298,9. Jadi ini kan mencari simpangan baku. Jadi tinggal substitusikan ke rumus yang tadi. M-nya itu kan 10 kurangi 1. Di sini sigma X dikurangi X bar itu 298,9. Selanjutnya itu nomor 12 mencari simpangan baku Y. Rumusnya itu akar sigma Y dikurangi Y bar kuadrat dibagi N dikurangi. Nah, sigma Y dikurangi Y bar kuadrat itu kan udah diketahui ya, yaitu 173,6 dibagi N-nya 10 dikurangi 10 dikurangi 1 sama dengan akar 173,6 dibagi 9 sama dengan akar 12,29 dibulatkan jadi 4,398. Oke, selanjutnya itu mencari kofasian. Rumusnya sigma X dikurangi X bar dikali Y dikurangi Y bar. Bagi N. Baik, kan sudah diketahui sigma X dikurangi X bar dikali Y dikurangi Y bar. Berarti ngambilnya dari sini 161,16 dibagi 1. Hasilnya 16,116. Selanjutnya itu kita mencari korelasi. Korelasi itu dilambangkan dengan M. Rumusnya adalah kovarians bagi simpangan baku X dikali simpangan baku Y. Kovarians kan tadi udah ditemukan. Hasilnya itu 16,119. SX-nya itu 5,78, SY-nya 4,39. Hasilnya 16,119 dibagi 5,78 dikali 4,39. 39 itu adalah 25,110. Kita lihat hasilnya 0,6
Ini itu menyatakan bahwa korelasinya nol. Kali kita itu nyari terus selanjutnya itu kita mencari parameter intercept dengan nambah A dan rumusnya itu Y bar kurangi B dikali X bar. Y bar itu sudah diketahui ya, yang tadi di nomor 10 dengan Y bar 7,2 dikurangi 0,839 dikali X barnya itu 160,1. Kita tambahkan dulu yang kalian ya, 7,2 berarti 0,839 dikali 160,1 itu hasilnya 34,3. Tinggal dikurangkan 7,2 dikurangi 134,33, hasilnya yaitu negatif 87,12. Udah, ini jangan di stop dulu. Jadi itu disebut dengan kesamaan regresi. Benar ya? Oke, selanjutnya kita dari prediksi entropi. Yaitu rumusnya entropi kebenaran A ditambah B dikali X. A itu kan ada dikaliin. A-nya negatif 87,12 dan B-nya itu 0,839 dari X. X-nya kita tulis sendiri dari tabel yang X-nya kalian tinggal pilih ya. Ada tabel dulu 0,439. Kalian tinggal substitusikan ke yang X tadi. Jadi rumah pembeli yang 157 berarti ini 157 dengan menjadi 87,12 sama 0,839 dikali 157 itu hasilnya 131,2. Kemudian hasil akhirnya 44,6. Sini ada pernyataan rata-rata tinggi badan mahasiswa di Unsika adalah 170 cm dengan standar deviasinya 10 cm. Jika seorang mahasiswa memiliki tinggi badan 185, berapa nilai Z-score-nya? Kita hitung Z-score. Z-score itu rumusnya Z sama dengan X dikurangi Y, yaitu rata-rata dibagi standar deviasi. Jadi tinggal kita substitusikan. X-nya itu 185 dan rata-ratanya itu 170. Jadi 185 dikurangi 170 dibagi standar deviasinya itu 10. Jadi totalnya itu 185 dikurangi 170, 15 per 10, 15 dibagi 10 itu hasilnya 1,5. Nomor selanjutnya masih dengan pernyataan yang sebelumnya ya. Nomor 18 pertanyaannya, berapa persen mahasiswa yang memiliki tinggi badan di bawah 180 cm? Jadi hasil yang nomor 17 itu kan 93,32%. Artinya 93,32% itu dari populasi memiliki tinggi badan kurang dari 185. Jadi persentase mahasiswa dengan tinggi badan kurang dari 185 cm itu 93,32%. Oke, ini ada sebuah pernyataan. Pernyataannya, rata-rata nilai tes IQ siswa di sebuah sekolah adalah 100 dengan standar deviasinya 15. Yang ditanyakannya berapa persentase siswa yang memiliki IQ antara 85 dan 115. Ini kita memasuki nomor 19 ya. Nomor 19 itu ditanyakan Z-score-nya dulu. Jadi dihitung rumus Z-score itu X dikurangi
mu lagi sudah sih. Iya. X dikurangi mu itu rata-rata dibagi standar deviasi. Lalu kita substitusi. Kurangi 100 itu hasilnya 15. Jadi 15 bagi jadi 15 jadi 1. Terus skor yang kedua itu ada yang X dikurangi dibagi standar deviasi. X-nya itu 115 dikurangi 100 bagi standar deviasinya 15. Jadi 15 dibagi 15 hasilnya 1. Nah, keduanya itu kan di sini mencari persentase siswa yang memiliki IQ antara 85 dan 115. Jadi tinggal kita substitusikan ke Z-score yang tadi. Z-score dari yang IQ 85 itu kan 0,8413 dan Z-score yang 115 itu hasilnya 0,1587. Jadi tinggal dikurangi, jadi sama dengan 0,6826. Tinggal kita ubah ke persennya. Jadi 5,26%. Jadi intinya persentase siswa yang memiliki IQ antara 85 dan 115 itu ada 68,26%.